Kembali kepada kasus koperasi Indosuria, ada pertanyaan kepada saya, Pak Otto, bagaimana kalau terjadi ada persekongkolan antara kreditur dengan debitur yang merugikan salah satu kreditur yang lain? Ini bagaimana? Nah, saya katakan bahwa bukan hanya kreditur dan debitur yang bisa bersekongkol, pengurus pun bisa bersekongkol dengan kreditur atau dengan debitur, khususnya debitur. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka perdamaian yang dicapai melalui persekongkolan tersebut, hakim pengawas bisa menolak perdamaian tersebut, ya, dan dia akan jatuh pailit dengan adanya penolakan tersebut. Nah, kedua yang perlu dicamkan bahwa kalau di dalam kasus penundaan pembayaran ini, maka si debitur tidak boleh mengurus sendiri lagi hartanya, harus bersama-sama dengan pengurus. Jadi kalau isu yang disampaikan kepada saya, informasi itu, bahwa katanya ada orang-orang mengaku dari debitur mengumpulkan kreditur untuk melakukan perundingan-perundingan di luar rapat kreditur yang sah nanti di pengadilan, maka menurut saya itu melanggar undang-undang kepailitan dan itu bisa ditulis sebagai persekongkolan. Jadi kalau banyak debitur di luar nanti rapat nanti sudah ada memanggil kreditur, mereka menawarkan perdamaian di luar rapat kreditur nanti, itu adalah bentuk persekongkolan. Dan kalau itu bisa terbukti, bisa dilaporkan kepada hakim pengawas dan bisa nanti perdamaian yang timbul daripada itu bisa dinyatakan ditolak oleh hakim pengawas dan dia akan jatuh pailit. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada semua kreditur maupun kepada si debitur dan terutama pengurus daripada PKPU, jangan sampai melakukan hal-hal perbuatan seperti itu. Karena tidak hanya debitur yang bisa disalahkan, kreditur pun juga disalahkan kalau dia bersekongkol dengan debitur. Dan ingat, di luar undang-undang kepailitan ini bisa dijatuhi sanksi pidana. Karena bersekongkol, orang bersekongkol untuk menipu, melakukan perbuatan yang merugikan salah satu kreditur, itu adalah dapat dituntut secara hukum yang sah, ya, secara baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu saya sarankan, kalau debitur sekarang ini ingin bertemu dengan kreditur, boleh-boleh saja, tapi jangan sekali-sekali Anda membicarakan penyelesaian hutang dengan cara umpamanya ada harta debitur yang ditawarkan untuk diserahkan kepada seorang kreditur, itu tidak boleh dan itu melanggar hukum. Nah, yang kedua, kalau debitur melakukan pembayaran kepada salah satu kreditur saja atau sekelompok kreditur saja, itu juga tidak boleh. Ya, karena apa? Karena menurut Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan, kalau Anda debitur membayar kepada satu kreditur, maka Anda harus membayar kepada seluruh kreditur yang lain. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh hanya ke kelompok orang tertentu saja. Tapi sebaliknya juga, debitur juga dilindungi. Dia tidak bisa dipaksa untuk membayar hutangnya dalam masa proses penundaan selama proses PKPU ini berlangsung. Itu yang harus dicamkan. Sekali lagi nasihat saya, jangan sekali-sekali ada persekongkolan oleh kreditur dengan debitur maupun dengan pengurus. Itu berbahaya.